Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Sekolah Alam Pacitan dan masyarakat Pacitan pada umumnya. Pada kesempatan kali ini kita berada di makamnya Yang Kanjeng Jimat, yang mana di depan kita ini adalah Bapak Agus selaku juru kunci, dan dia adalah yang merawat tempat makam ini. Sebelum itu kita harus kenal dulu siapa itu Kanjeng Jimat. Maka dari itu kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Agus. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak adalah orang yang merawat dan sekaligus juru kunci di makam ini. Pada kesempatan kali ini kita pengen bertanya, siapa toh beliau Kanjeng Jimat ini dan apa kiprah beliau di Kabupaten Pacitan ini? Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ceritakan untuk Mas Pindah. Tidak termasuk seperti saat mengikuti ingkang berkuawas, ingkang sampun paring pinten ingkang karomatan, taufik sarta hidayah itu mati kita sami, sehingga dengan sami sampun tempat iki wonten makom Kanjeng Jimat nanti tampon dengan sehat walafiat mudah-mudahan arah salawat ugi salam ugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring hidayah dumateng kita sami kanthi nglaksanan agama Islam lan mugi-mugi kita sedaya mangke tansah sampun sawan. Salah sipun dalem ngaturaken matur sembah nuwun dening panjenengan sampun kersa rawuh wonten mriki ingkang tujuanipun nggih menghormati, mengingat jasa-jasa beliau, sejarah beliau. Mudah-mudahan amal ibadah jenengan sami mendapat balasan dari Tuhan yang Maha. Yang kedua, saya ucapkan mohon maaf yang sebelah-sebelahnya pilih akhir kawula ngaturi panjenengan panggenan anggen pun jamu dalem ingkang prayoga pun ingkang panjenengan kata-kata Luar biasa. salajengipun ingkang wigatosih hajat panjenengan iku menika menelusuri sejarah beliau, mengingat jasa-jasa beliau, mengenai sejarah beliau itu sangat panjang sekali. Bahkan mungkin kalau ceritakan ya satu hari nggak nyampe, belum habis. Cuma kita ambil jalan tengahnya, ambil Simpel mawar. saja. Jadi saya awali dengan sebelum berbabatnya Eyang Kanjeng Jimat ini, karena ada urutannya, karena ada sebelumnya itu juga sudah ada. Itu awalnya dari timbulnya nama Pacitan. Itu salah satunya adalah Bupati pertama Pacitan yang Proketipo yang bergelar Surawijaya. Pada saat itu terjadi perang saudara itu antara Surakarta dan Jakarta, itu merebutkan tanah. Kalau dulu Sukowati, kalau sekarang Sragen ya. Nah, makanya di tengah-tengah kota Sragen itu ada jalan Sukowati. Di situ Pangeran Mangkubumi sama penderetnya yang nama Surakarta tadi kalah larinya ke Pacitan. Nah, sampai Pacitan, Pangeran Mangkubumi tadi sakit parah karena habis perang, karena kesulitan sakit parah. Itu dicarikan obat oleh pengikutnya tadi yang namanya Surakarta tadi, itu berupa air buah pasir yang ditaruh di tempat tempurung kelapa, di tempurung kelapa itu. Pada saat dikasihkan, diminum, pada saat itu juga Pangeran Mangkubumi langsung sehat. Dari buah pasir itu diminum, kemudian badannya sehat. Nah, terus Pangeran Mangkubumi berjanji kepada Surakarta tadi, beliau berjanji bahwa nanti kalau istilahnya di sini tidak jadi tanah perdikan, dan dari kalau orang Jawa bilang misalnya padani zaman itu tak jadi bupati untuk setelah lama akhirnya
bisa kembali lagi ke Jakarta. Nah, di situ Pangeran Mangkubumi lupa sama janjinya yang telah terjadi pada Setropiko tadi. Akhirnya Setropiko cari cara gimana untuk mengingatkan Pangeran Mangkubumi. Ini sempat lupa ya, lupa karena dulu pernah janji mau ngasih hadiah tanah kepada pendereknya tadi. Setelah itu Setropiko berpikir gimana caranya untuk mengingatkan janjinya Pangeran Mangkubumi tadi. Akhirnya Setropiko mengganggu keputranya Pangeran Mangkubumi tadi. Setelah itu ditangkap, mau dihukum gantung seperti itu. Karena kesalahannya sangat besar, mau dihukum gantung kan itu. Itu niatnya untuk mengingatkan janjinya dulu ya. Sebetulnya untuk tujuannya untuk itu kan. Setelah mau dihukum gantung itu ditanya permintaan yang terakhir itu apa? Terus Setropiko cuma bilang, kalau boleh saya cuma minta buah air paginya. Dan di situ baru ingat bahwa dulu Pangeran Mangkubumi pernah berjanji kepada Setropiko tadi ingin memberi kekuasaan, ingin menjadikan bupati di sini. Itu belum itulah awal dari nama Pacitan. Nah, setelah itu di sini dikasih kuasa menjadi bupati pertama Pacitan. Dari nama Setropiko itu mendapat gelar Setrowijoyo. Bupati pertama aslinya Setropiko. Setelah itu yang bupati bergelar Setrowijoyo. Itu dikasih istri selirnya Pangeran Mangkubumi, itu namanya Nitisari. Dan Nitisari itu pada dikasihkan beliau itu sudah mengandung. Nah, di sini berpesan kalau nanti anak ini lahir gitu, saya jadi jangan istilahnya jangan diganggu, jangan seperti itu. Apa istrinya lahir, pesannya kan seperti itu. Lama lahir anak laki-laki, namanya dikasih nama Raden Mas Rajo. Sedangkan sama Setropiko Nitisari tadi punya putri dua, namanya Roro Badiah sama Roro Badiem. Sri Roro Boneka sama Roro Badiem. Yang anak laki-laki tadi itu anaknya. Nah, itu sebenarnya masih anaknya. Nah, menurut ceritanya seperti itu. Setelah itu punya adik dua, cewek namanya Nyi Roro Badiem sama Nyi Roro Boneka kan, Nyi Roro Boneka. Nah, beliau punya guru ngaji, punya mudin, punya guru spiritual yang namanya Eyang Joyoniman. Yang lain nanti adalah Eyang Kanjeng Jimat. Jadi setelah Setropiko Setrowijoyo tadi tua, itu digantikan oleh putranya namanya Raden Mas Rajo tadi. Nah, Raden Mas Rajo tadi nyesewu karena orangnya itu sakit-sakitan, istilahnya orangnya cacat kan sebetulnya nggak bisa melanjutkan pendidikan. Akhirnya yang Joyoniman tadi, ahli gurunya spiritual, ahli gurunya ngaji tadi, diambil menantu, dapat putrinya yang namanya Sri Roro Badiem tadi. Menggantikan bupati menjadi bupati ketiga. Nah, berarti yang Joyoniman Joyoniman ini anak mantu dari bupati pertama Pacitan. Nah, setelah menjadi bupati dari nama Eyang Joyoniman, dari nama Eyang Joyoniman itu dapat gelar Jogokaryo. Terus dari nama Kanjeng Jimat itu bisa nama Kanjeng Jimat? Eyang Kanjeng Jimat itu setelah perjalanan sejarah, setelah itu terjadinya perang, namanya Perang Lesung. Itu perang yang terjadi di perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah, itu bisa Lesung. Itu perang antara pasukannya Pangeran Diponegoro dengan pasukan Belanda yang masih dulu. Itu setelah beliau ikut dalam peperangan itu, setelah usai menjabat jadi bupati, yang meneruskan kedaulatan, beliau sendiri dipercaya menjaga barang-barang pusaka di Surakarta. Oh, berarti tugasnya adalah menjaga pusaka-pusaka di keraton ya, sampai dapat gelar. Nah, setelah itu lama-lama dengan waktu sampai akhirnya sampai zaman sekarang ini, mungkin cerita-cerita yang saya ceritakan itu cerita yang namanya singkat, tapi ambil jalan-jalan aja seperti itu ceritanya.
Ini nama aslinya Eyang Joyoniman. Kalau nama aslinya Eyang Joyoniman, terus dari bupati itu gelarnya Ki Jogokaryo, terus Eyang Kanjeng Jimat itu waktu dipercaya menjaga barang-barang pusaka di Surakarta. Mungkin seperti itu yang sedikit yang bisa saya ceritakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar. Kalau mau ada pertanyaan lagi monggo. Mungkin saya tahu biasa saya jawab. Tapi kalau nggak tahu ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini Pak Agus, untuk kiprah beliau sendiri, di Kabupaten Pacitan, kiprah beliau mungkin bangunan dan sebagainya, atau mungkin perubahan kantor dan sebagainya, pusat pemerintahan pada waktu itu. Kalau mengenai peninggalan bangunan, peninggalan infrastruktur lah, karena kalau bukan infrastruktur itu yang saya tahu dia itu dulu sebelum menjadi bupati itu masih dikuasakan di daerah Asunyamun. Yang sekarang menjadi masjid Ajunan itu, bahkan sekarang ini itu ada pondoknya Nahdlatul Subhan, itu di situ dulu beliau di situ. Nah, terus kalau pemilihan bupati itu setelah beliau menjabat itu yang tadinya kabupaten juga di daerah Nanggungan itu karena di situ sering banjir, sering kena bencana, akhirnya dipindah ke yang sekarang sampai sekarang. Jadi dulu pusat pemerintahan itu berada di Desa Nanggungan, dari bupati pertama Suratolipo, kemudian bupati kedua Raden Mas Lantur yang pada waktu itu setelah menjabat dia sakit-sakitan, akhirnya posisi bupati ini digantikan oleh menantu dari Suratolipo yang tak lain adalah Joyoniman. Kemudian dia bergelar menjadi Eyang Jogokaryo I. Dan tidak hanya itu, dia dihadiahi putrinya yang bernama Nyi Roro Badriem. Dan setelah itu kemudian kantor kabupaten dipindah ke yang sekarang ini beroperasi. Lanjut pertanyaan ya Pak Agus. Monggo. Setelah Pak itu kan bupati pertama. Iya. Jadi sebelum itu apakah sudah ada pusat pemerintahan di Pacitan ini? Begini Mas, jadi sebelum bupati itu Mas sudah ada pemerintahan, itu namanya Tumenggungan. Itu sudah ada pemerintahan. Jadi namanya Tumenggungan Notopuro, di Notopuro yang biasanya untuk prosesi hari jadi Pacitan itu selalu 3 tempat. Jadi Notopuro 1, terus Setro Ketiko, Setro Wijoyo tadi, terus yang Kanjeng ini. Jadi Notopuro itu terdapat namanya sumur jelu, itu yang biasa diambil untuk prosesi hari jadi. Itu di daerah mana? Toyo Wening itu yang berada di daerah Sukoharjo Kembang kota. Sukoharjo Kembang seperti itu. Lalu larinya ke pemerintahan kabupaten. Jadi sebelum ada kabupaten, dulu sudah ada pusat pemerintahan namanya Katumenggungan yang pusatnya berada di Sukoharjo di sebelah timur kota Pacitan. Oh iya Pak Agus, bulan Februari ini kan ulang tahunnya Kabupaten Pacitan, yang mana saat ini adalah ulang tahun yang ke-276 Kabupaten Pacitan. Tentunya panjenengan punya harapan untuk masyarakat Pacitan. Apa harapan Bapak untuk masyarakat Pacitan ini? Terima kasih. Jadi harapan dari pribadi diri saya sendiri untuk masyarakat Pacitan, Kabupaten Pacitan pada umumnya, mudah-mudahan Pacitan ini menjadi masyarakat yang di kabupaten yang adil makmur, makrifah Jinawe, mendapatkan pimpinan yang amanah, yang bisa menaungi seluruh warga Kabupaten Pacitan, sehingga Pacitan menjadi Pacitan yang adil makmur, makrifah.
Jimat. Ya, terima kasih Pak Agus. Pada kesempatan kali ini kita bisa berbincang-bincang berbagi cerita sejarah Kabupaten Pacitan khususnya yang Jimat. Semoga bermanfaat untuk anak-anak sekolah Pacitan dan untuk masyarakat Pacitan pada umumnya, dan lebih umum lagi untuk masyarakat Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.